Dari Titus di Semarang, berbutuh selalu disalam untuk Bapak Kusdawan. Mohon pencerahan, apa perbedaan spesifik Kasih. diet rendah sisa dan diet rendah serat yang diberikan pada kasus masing-masing? Pada kasus IBD sedang-sedang akutnya, setelah diperkenalkan asupan oral dan terap berapa maksimal yang bisa diberikan? Terima kasih. Silakan Ibu Triani. Eh, untuk pasien-pasien IBD pada saat kasusnya istilahnya sedang kumat atau sedang meradang ya, kemudian dengan diare, maka serat yang diberikan tadi maksimal 8 gram. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apakah seterusnya misalnya ini serat ini nggak boleh? Tidak, Pak. Jadi seratnya seperti tadi ya, rendah seratnya, rendah sisanya tidak berkelanjutan pada saat pasiennya sudah remisi. Kira-kira seperti itu. Dari Farida di Ruang Agung izin bertanya, Bu, pada kondisi sudah baik dan stabil, tetap sarankan FODMAP atau lainnya? Terima kasih. Silakan Bu Triani. Terima kasih pertanyaannya. Pada kondisi membaik dan stabil, tetap disarankan FODMAP atau lainnya. Jadi, pada saat kondisinya sudah stabil, remisi, itu disarankan makanan seperti orang normal, secara bertahap. Jadi, tidak lagi rendah FODMAP. Dari Lena di Jambi, Bu, izin bertanya, mengapa glutamin tidak direkomendasikan untuk penderita IBD? Silakan Ibu Triani. Ya, terima kasih Mbak Lena nih dari Jambi ya. Pertanyaan bagus sekali nih. Jadi kenapa kok glutamin tidak direkomendasi untuk IBD? Sebenarnya bukan tidak direkomendasi. IBD itu kan ada dua ya tadi, dua bagian. Ada yang Crohn disease, ada yang colitis ulceratif ya. Kalau yang colitis ulceratif itu udah penelitian-penelitiannya sudah banyak dan itu ternyata berguna ya untuk apa namanya istilahnya merangsang bakteri-bakteri baik ya dan kemudian ada perbaikan untuk remisi ya untuk IBD yang apa namanya colitis ulceratif. Tapi yang Crohn disease ini ternyata ya saya mengambil dari konsensus yang dari Aspen itu penelitian-penelitian ya itu dicobakan glutamin pada pasien-pasien yang Crohn disease ya kan tetapi hasilnya ternyata yang ditambahkan glutamin dengan yang tidak ditambahkan glutamin itu tidak ada perbedaan yang bermakna dan penelitian-penelitian itu sampai sekarang mungkin ke depan ada penelitian lain yang bisa merubah ya mungkin istilahnya memungkinkan akan tetapi yang di konsensus dari Aspen itu yang 2020 masih tidak merekomendasi untuk IBD yang Crohn disease ya. Jadi glutamin itu ternyata tidak bermanfaat berdasarkan beberapa penelitian. Jadi kalau misalnya tidak bermanfaat, jadi itu ditunda dulu atau istilahnya nanti lebih lanjut diteliti ke depan yang mungkin bisa berubah. Tapi pada saat ini baru yang berguna itu yang IBD yang colitis ulceratif, tapi yang Crohn disease itu belum ada penelitian yang banyak sehingga saat ini rekomendasi masih glutamin itu belum direkomendasi untuk remisi pada pasien Crohn disease. Dari Febrina izin bertanya, bagaimana terapi diet untuk pasien IBD yang vegetarian? Bagaimana dipersilakan Bu Triani? Pasien vegetarian itu ada dua, jadi vegetarian yang lacto-ovo-vegetarian, ya. Nah, untuk yang ini mungkin tidak bermasalah ya, bisa menggunakan telur, bisa menggunakan susu atau makanan enteral yang berbasis susu, ya. Walaupun susunya juga yang tadi saya katakan bisa free lactose atau low lactose pada pasien-pasien IBD. Tapi kalau yang vegetarian murni nih, yang vegan, ya kan yang nggak boleh protein hewani sama sekali. Ya kita sebagai tenaga kesehatan, khususnya nutritionist dietitian itu tetap menghormati kepercayaan pasien. Jadi tidak kita memaksakan untuk mengkonsumsi hewani begitu. Nah, kemudian kita ganti. Bagaimana cara menggantinya? Seperti susu, ya kita berikan susu almond. Kan sekarang sedang tren tuh ya susu almond ya. Nah, terus kemudian untuk proteinnya bisa diganti dengan tahu.
tofu atau tempe gitu. Jadi tetap kita merancang, atau sekarang ya banyak juga ya lauk-lauk vegetarian yang menyerupai daging, ikan, ya, ayam begitu. Jadi tetap kita hitung proteinnya untuk mencukupi kebutuhan. Akan tetapi terus terang pada vegetarian itu ada kelemahannya, yaitu dia itu kekurangan makanannya itu kekurangan vitamin B12, kemudian vitamin D, Fe, kalsium. Nah, untuk yang kekurangan itu ya yang disebabkan oleh penyerapan atau absorpsi yang tadi memang tidak sempurna di usus tuh, maksudnya tidak bagus ya karena penyakit ini, kemudian selain itu ditambah juga karena vegetariannya, maka suplemennya mungkin ya harus diperhitungkan. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian saat ini juga sudah banyak obat-obat yang suplemen-suplemen yang mengandung asam amino esensial. Ya kan, kalau misalnya nabati itu kan kurang asam amino esensial ya beberapa, maka itu bisa disuplemen atau diresepkan oleh dokter untuk diberikan pada pasien-pasien vegetarian apabila dibutuhkan. Tapi masalahnya Bu ini kan bukan hanya soal protein, tapi kan vegetarian kan makanan apa itu kan tinggi serat ya Bu biasanya. Ini bagaimana mengatasinya nih Bu saat mereka nggak harus turunkan seratnya tapi vegetarian itu bagaimana Bu? Iya, jadi seperti tadi dikatakan tetap ya makanannya itu diperhitungkan yang seratnya rendah, seperti tahu kan itu rendah. Ya, terus kemudian seperti sayuran itu seperti wortel itu kan seratnya rendah, atau misalnya tofu itu kan juga protein dengan serat yang istilahnya masih kita perhitungkan lah gitu. Jadi gini, disubstitusi apapun yaitu bahannya dari nabati gitu. Kira-kira seperti itu. Akan tetapi tetap ya teman-teman itu tuh pasti ada kurangnya ya, karena penyakit ini memang karena penyerapannya yang yang diserang ya atau terganggu gitu ya. Maka suplemen asam amino, suplemen vitamin, suplemen mineral itu dari luar dalam arti dari obat atau dari yang seperti tadi probiotik, prebiotik itu istilahnya ditambahkan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Dari Azizah Nugrah, bagaimana formulasi internal yang aman dan direkomendasikan untuk EBD? Komersil atau apakah lebih aman formula rumah sakit? Silakan Ibu Jadi. Formula internal aman direkomendasikan untuk IBD komersial. Sebenarnya sih kan dua-duanya aman, asal ya syarat-syaratnya terpenuhi. Syaratnya itu apa? Syaratnya adalah satu, ya rendah laktos. Kalau misalnya pasien bisa menerima rendah laktos dengan formula rumah sakit, kenapa enggak gitu? Akan tetapi ada pasien-pasien yang tidak bisa menerima rendah laktos sehingga harus free laktos. Ya, atau misalnya dengan seperti yang saya katakan, dengan zat-zat gizi yang sudah dipecah-pecah dan tinggal diserap. Nah, itu kan tidak bisa diproduksi oleh rumah sakit sehingga kita menggunakan komersial. Begitu. Nah, kalau misalnya nanti peralihan sudah remisi, kemudian dia sudah bertahap berganti makanan enteral dengan makanan enteral yang polimerik, kan rumah sakit juga bisa membuatnya. Nah, itu bisa digunakan makanan enteral rumah sakit. Jadi, kita lihat kondisi pasiennya. Apabila memang memungkinkan bisa pakai makan rumah sakit, nggak masalah. Tapi kalau misalnya rumah sakit yang saat ini belum bisa membuat membuat makanan cair pasien yang tadi, yang oligomerik, ya kita menggunakan komersial.